Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lisna Hadi Family. Hai teman-teman Bunda Panda dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di tahun 2025 ini tambah semangatnya ya untuk menjalani hidup, tambah sukses dan tambah sehat. Nah teman-teman, di video kali ini alhamdulillah aku masih bisa share aktivitas aku ya. Ini aku lagi jalan-jalan sore bersama Pak suami. Ini aku menuju ke arah Gajahmati ya, RK6 ya ini ya. Nah, ini di jalan ini, tempat biasa aku lalui ya, dan ini tuh biasanya di jalan ini aku biasa beli sayuran ya dari petaninya langsung ya teman-teman ya. Dan nanti aku tuh mau, lihat pemandangan ya. Nanti aku melewati persawahan gitu, dan menurut aku tuh adalah spot yang paling indah ya, karena melihat padi yang hijau membentang itu merupakan salah satu relaksasi ya di mata gitu ya. Jadi pikiran jadi fresh, terus mata itu seger ngeliatnya gitu ya teman-teman ya. Nanti ya di bagian pertengahan nanti aku tunjukin ya teman-teman ya, nanti ada persawahan yang menghijau gitu ya, walaupun nggak punya sawah tapi minimal melihat sawahnya orang yang menghijau itu juga ikut senang ya, ikut bersyukur gitu ya teman-teman ya, bisa menikmati pemandangan gitu ya, gratis ya. Nah teman-teman, Bunda Panda sedang apa saat menonton video aku? Apakah sedang bersanteria atau lagi sibuk di dapur? Apapun aktivitasnya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Nah, teman-teman, ini adalah video kelanjutan ya dari videoku yang pertama yang tentang jalan-jalan sore ya. Ini video yang selanjutnya jadi sayang untuk dibuang. Jadi aku lanjutkan saja videonya jadi biar jadi dokumentasi gitu ya, teman-teman. Jadi saat ingin lihat atau kangen ingin melihat kembali video ini tinggal diklik aja di video di YouTube aku ya, teman-teman ya. Nah, ini penampakan orang lagi habis ngarit ya, ngarit uh, pohon singkong ya, mungkin untuk ternak-ternaknya ya teman-teman. Nah teman-teman, apakah punya kebiasaan kayak aku nih kalau sore hari itu suka jalan-jalan gitu ya bersama keluarga tercinta ya? Kalau aku memang punya kebiasaan begitu ya, kebiasaan unik kalau menurut aku ya, karena kebiasaan unik ini tuh perlu dilestarikan ya, karena namanya menghilangkan kepenatan tuh ya bukan dengan cara, maksudnya dengan mengeluarkan isi kantong yang tebal ya, nggak perlu ya. Jadi yang receh-receh begini juga buat aku tuh sudah bahagia gitu ya, menelusuri jalan alias ngukur jalan gitu ya, dengan menikmati pemandangan di sekitar dan melihat situasi terkini gitu ya di daerah Tulang Bang Barat, itu aja sudah membuat kami bahagia ya teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah ya, aku di hari ini dari Sabtu pagi ini aku masih bisa menyempatkan untuk mengedit video dan mengisi suara ya untuk channelku ini, karena udah beberapa minggu ya aku belum sempat untuk up video, dan ini aku bersyukur masih bisa menyempatkan untuk mengisi suara supaya channelku ini bisa tetap berkembang ya teman-teman. Dan semoga channelnya teman-teman juga aku doakan supaya cepat berkembang, supaya cepat naik subscribernya, cepat naik jam tayangnya. Yang mau mengejar monet semoga segera monet, yang udah monet semoga segera gajian dari YouTube ya, amin ya rabbal alamin. Doa-doa terbaik dan doa-doa terindah buat teman-teman semoga segera terrealisasikan ya. Nah teman-teman, hari ini Bunda Panda lagi masak apa di sana? Apakah
masak menu spesial buat keluarga tercinta. Nah, boleh, saling informasi ya di kolom komentar ya, ketik di kolom komentar. Nah, ini aku di hari Sabtu ini aku libur ya teman-teman. Ini aku banyak waktu untuk ngurusin, channel aku dan alhamdulillah, eee, nanti aku seperti biasa ya hari libur itu nggak libur gitu pekerjaan, tapi pekerjaannya banyak ya. Pekerjaan di rumah ya beres-beres dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, Bunda Panda, ya hidup itu memang butuh perjuangan ya, nggak hanya di dunia maya seperti berjuang di YouTube ini, tapi di dalam kehidupan nyata juga kita harus berjuang. Kenapa? Kalau bukan kita sendiri yang berjuang, terus siapa lagi yang akan memperjuangkan hidup kita? Hidup itu memang nggak sesimpel dan segampang yang kita bayangkan, tapi setidaknya kita sudah berusaha optimal gitu ya. Insya Allah di setiap langkah kita dengan melangkah dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga Allah akan memberikan kemudahan ya di setiap langkah-langkah kita dalam mengarungi kehidupan ini yang tidak selalu mulus ya. Kadang ada kerikil-kerikil tajam, ada halangan dan ujiannya. Nah, semoga Allah itu memberikan kemudahan, memberikan solusi di setiap permasalahan hidup kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita dan semoga kita itu menjadi orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu mendapat barokah dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga aja ya teman-teman, semoga doa-doa kita di tahun 2025 ini akan jadi kenyataan. Nah teman-teman, ini adalah jalan di Kabupaten Tulang Bang Barat ya. Di jalan ini juga lumayan lah ya, jalannya itu lumayan bagus, jadi aku senang untuk melewati jalan ini. Untuk jalan-jalan sore itu ya videoku tuh nggak terlalu banyak goyang-goyang gitu ya teman-teman, jadi enak untuk ditontonnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berpikiran positif. Jika kita terlintas pikiran yang negatif, maka buang jauh-jauh ya teman-teman. Selalu tumbuhkan pikiran positif dalam pikiran kita bahwa semua itu akan menghasilkan hal-hal yang positif juga. Jadi tergantung sama seperti kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan hal-hal kebaikan kepada kita. Dan tidak boleh berburuk sangka ya. Itu sama juga dengan makhluk-makhluknya Allah ya. Kita harus tetap berpositif thinking, kita harus uh, berperilaku dan berpikiran positif. Semoga dalam kehidupan kita akan selalu mendapat keberkahan. Semoga dalam kehidupan kita selalu dilancarkan rezeki, dilancarkan segala urusannya. Dan semoga dalam kehidupan nyata kita ini selalu disehatkan mental, jasmani, dan rohaninya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman Bunda Panda, tadi pagi tuh aku penasaran dengan alat ya, kamera gitu ya, kamera mini vlog terlaris gitu yang ada di sosial media. Dan aku tuh tadi tuh memesan karena aku merasa kalau di tengah-tengah keramaian itu aku kadang nggak pede untuk merekod, jadi aku menggunakan yang kamera mini ya, kamera vlog mini itu. Dan nanti bisa dicantolin, bisa di tas atau uh, di tas atau mungkin di apa namanya kerah gitu ya. Itu tuh apa namanya otomatis itu bisa merekam gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita di pasar gitu kan, kadang kita nggak pede ya untuk bawa handphone gitu ya, untuk merekod gitu ya, untuk ngevlog. Nah ini aku coba cari solusi untuk beli kamera vlog mini dan semoga ini bisa berguna gitu ya, karena kan kalau di tempat-tempat ramai itu kadang kita nggak pede atau kita tuh kadang rikuh sendiri gitu ya kalau atau ribet gitu ya, karena kita sambil berbelanja sambil milih-milih barang gitu sambil ngerokok tuh menurut aku suatu hal yang ribet. Dan
Aku coba beli itu ya, masih proses pemesanan dan mungkin beberapa hari kemudian insya Allah udah sampai, nanti pengen aku cobain. Nanti kalau pas aku mencoba ya, aku akan berbagi pengalaman aku ketika aku menggunakan, kamera mini ya, vlog itu ya, kamera mini vlog ya. Aku akan bercerita bagaimana, hasilnya gitu, bagus atau enggak, atau mungkin apa ya, cara penggunaannya dan lain sebagainya. Karena teman-teman, aku tuh menggunakan, mmm, kamera vlog mini tadi tuh belum pernah ya, jadi memang aku tuh penasaran ya menggunakannya gitu. Seperti apa sih menggunakan kamera mini vlog gitu ya. Itu menurut aku tuh penasaran banget dan next pengen aku coba. Dan di vlog selanjutnya nanti aku akan berbagi pengalaman ya menggunakan kamera, mini vlog ke teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Nah, teman-teman, Bunda Panda, ini penampakan padi yang aku bilang tadi. Pemandangan padi yang hijau membentang ini membuat mataku tuh seger. Dan aku ngebayangin gitu ya, ini padi selebar ini ya. Ini punya siapa ini ya? Alangkah indahnya kalau kita punya seperempat gitu aja ya. Wah, seru ini. Bisa ditengokin ya kan. Wah, mantap sekali ya. Berdoa aja ya teman-teman ya. Ketika kita melihat padi membentang hijau, itu disolawatin aja. Semoga ketika kita berdoa, itu Allah mengabulkan doa dan semoga kita bisa punya sawah ya. Semoga mimpi kita tuh juga punya, apa namanya, akan dikabulkan oleh Allah dan jadi kenyataan gitu ya. Nah, diaminkan teman-teman ketika menonton video aku, ketika melihat persawahan yang membentang hijau ini, kalau yang pengen punya sawah ya disolawatin aja ya. Berapa ribu gitu ya, semoga cita-citanya itu bisa dikabulkan oleh Allah, karena dengan melalui sholawat itu nggak ada yang tak mungkin ya bagi Allah ya. Dan ibadah yang tak tertolak itu ya adalah sholawat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman Bunda Panda, apakah di daerahnya teman-teman Bunda Panda persawahan seperti ini? Ini sebenarnya ini, melewati persawahan ini juga di samping-sampingnya ujung sana tuh ada perumahan juga ya teman-teman ya. Dan ini tuh kayak diapit gitu ya persawahan ini ya. Gitu ini termasuk luas ya, di ujung sana ada pohon karet ya. Pokoknya serulah ya di sini tuh kalau misalnya kita jalan-jalan, kita melihat gedung-gedung, kita juga bisa melihat pemandangan yang hijau membentang, itu merupakan seperti piknik ya. Piknik recehan tapi menurut aku sudah bahagia. Apalagi kalau diberikan kesehatan gitu ya teman-teman. Jadi walaupun piknik recehan, badan sehat itu adalah nikmat yang sangat tak ternilai harganya. Nah, teman-teman Bunda Panda, aku mau cerita tentang yang live menggunakan Prism Live. Aku sudah mencoba ya live dengan menggunakan Prism Live, tapi entah kenapa ya, aku agak kesulitan gitu untuk menggunakan aplikasi Prism Live. Mungkin aku sendiri yang belum menguasai ya. Jadi makanya beberapa hari ini aku tidak menggunakan Prism Live lagi karena aku sendiri nggak begitu paham gitu ya teman-teman ya. Nggak begitu paham dengan penggunaannya. Jadi agak ribet ribet gitu ya, riuh gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah suhu, yang sudah terbiasa, yang punya IT bagus, mungkin akan sangat terbantu ya dengan adanya Prism Live itu. Nah, teman-teman Bunda Panda, itulah cerita tentang pengalaman aku menggunakan Prism Live ya. Karena aku saat menggunakan Prism Live itu, menggunakan laptop itu terputus-putus gitu ya, gambarnya itu terputus-putus gitu. Jadi agak kurang nyaman untuk ditonton untuk para penonton. Terus aku juga pernah mencoba menggunakan Prism Live itu di menggunakan handphone gitu, tapi aku agak bingung gitu ya menggunakannya.
gitu. Agak kesusahan untuk mengatur seperti kalau video yang biasa putar sendiri gitu, itu aku agak bingung dan aku sudah mencobanya itu udah bisa ya, berputar sendiri videonya, cuman aku agak kesulitan tuh, eee, ketika aku tuh mengatur untuk kayak misalnya kalau video berdiri gitu ya, itu ternyata harus kalau orientasinya berdiri berarti videonya harus vertikal gitu. Itu ternyata ada pengaturannya juga dan menurut aku tuh, aku agak kesulitan gitu ya teman-teman ya. Mungkin beda dengan teman-teman yang udah suhu, yang udah IT-nya bagus itu kayaknya malah terbantu ya dengan aplikasi-aplikasi Prism Live ya. Nah, teman-teman bisa juga nanti berbagi pengalaman ya, menggunakan Prism Live itu, seperti apa dan bisa share juga penggunaannya biar nggak patah-patah gambarnya, itu harus resolusinya berapa di pengaturan Prism Live-nya. Jadi itu adalah ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tahu caranya tuh bisa berkomentar di videoku ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, Bunda Panda, cukup sekian dulu ya vlog sederhana dan recehan aku kali ini. Semoga ada sisi positifnya. Jika tidak ada, ya dibuang jauh-jauh aja ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa terhibur. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta tekan tombol notifikasinya supaya tidak tertinggal video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di vlogku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.